Ah, aduh, sorry. Caught in the moment gua. Ke bawah suasana. Ah, enak banget pokoknya jadi VIP ya kayaknya. Udahlah. Ayo, balik lagi di teman ponsel sama gua Ian. Kali ini ada HP yang gue lihat makin lama itu makin keren nih guys. Dan makin dicari sama banyak orang. Alasannya emang apa nih jadi pusat perhatian? Ya karena HP ini datang sebagai HP VIP di antara HP-HP lain sekelasnya. Mau tahu VIP-nya kayak gimana? Kita lihat ya. Ini dia Infinix Note 12 VIP. Lihat aja nih HP keren dari Infinix ini. Beda banget sama HP lain di kelasnya. Dari desain itu cakep. Tapi yang paling VIP. Punya kecepatan charging 60 watt? Bukan. 80 watt? Bukan lah. Tapi sampai 120 watt. Wanjay. Ini mah HP flagship aja belum ada yang punya fitur fast charging kayak Infinix Note 12 VIP ini. Oke, langsung aja kita review keseluruhan HP VIP ini. Dari desainnya dulu nih guys. Udah kelihatan kan kalau desain HP ini tuh berkelas banget. Premium rasanya. Selain dari desain, penggunaan materialnya tuh juga kelihatan dan berasa lebih berkualitas. Infinix menyebutnya VIP Ultra Chic Design. Warnanya ini hitam, force black. Cuma nih kalau kena cahaya atau dilihat dari sudut yang lain, ini berubah jadi kayak warna kebiru-biruan. Terus nih permukaan bodi belakangnya ini terbuat dari kaca fiber yang kalau kita lihat secara detail itu kayak ada mengkilap-mengkilap semacam glitter. Bagusnya sidik jari gua nggak terlalu bisa membekas nih. Cuma agak sedikit licin lah ini. Note 12 VIP jadi HP pertama yang nerapin material aerospace grade ke industri ini. Jadi ini suatu inovasi sih antara kreativitas dari bahan eksklusif terus disatuin sama yang ngasilin unibody premium. Bahannya ini sangat tipis tapi kokoh. Oh iya, HP ini tingkat ketipisannya itu di 7,89 mm, beratnya 198 gram. Nyaman banget ini mah buat dipegang. Bodi keseluruhannya juga dibikin flat, jadi makin elegan dan kekinian. Yang nambah tingkat kekecian dari HP ini ada di modul kameranya nih guys. Modul kameranya gede, persegi panjang, di bagian atas yang punya bahan glossy, dan ada kamera gedenya dengan dilapisin warna emas. Ini mah makin cakep jadinya. Mirip-mirip sama HP flagship dari Vivo nih, kayak Vivo X80 ya. Dan di paket penjualannya disertain tuh tempered glass tambahan dan soft case-nya. Padahal ini unitnya sendiri itu udah ada anti goresnya sendiri dari pabrikannya. Untuk tombol-tombolnya, di sebelah kanan ada tombol volume upside down. Dan tombol power sekaligus bisa jadi fingerprint sensor yang responsif cepatnya. Di sebelah kiri ada slot SIM card, bisa untuk dual SIM card. Di sebelah atas ada grill speaker dan mikrofon. Dan di bawah ada port USB Type-C, mikrofon, grill speaker lagi. Berarti ada dua ya speakernya. Dan terakhir ada lubang audio jack 3.5 mm. Hey guys, lagi pada gajian ya. Pengen ganti HP? Kesini nih. Ini bagus nih. Coba lihat, cek dah. Terus kira-kira Note 12 VIP ini tahan air nggak sih? No. HP ini nggak punya sertifikasi ingress protection ya. Jadi jangan pernah coba-coba masukin HP ini ke dalam air, oke? Tapi tetap gua acungin jempol sih buat desain dari Infinix Note 12 VIP ini. Lanjut yuk ke layarnya nih. Kita lihat Note 12 VIP ini punya panel layar AMOLED dengan ukuran 6,7 inci. Gua kasih tahu nih ya, layarnya ini udah mendekati kelas flagship. Pertama nih, bezel layarnya itu tipis, hampir nggak kelihatan tuh warna hitamnya di layar. Tipis banget. Terus kamera depannya yang mirip Samsung dengan dot displaynya ini cuma lebih gede sedikit sih. Terus punya layar dengan resolusi Full HD+, punya 1 miliar warna, melimpah banget. Nggak sampai situ aja coy. Ini layarnya juga punya refresh rate 120 Hz, halus banget. Buat yang hobi ngegame, HP ini punya touch sampling sampai 360 Hz touch sampling rate-nya.
Cakep banget kan nih kan layarnya. Jadi menurut gua, layarnya ini punya efisiensi lebih tinggi dan juga punya konsumsi daya yang lebih rendah. Tapi yang terpenting sih, pokoknya enak di mata bagi gua. Untuk performanya gimana nih? Note 12 VIP ini masih pakai chipset yang sama dipakai seri-seri Infinix lain, yaitu chipset dari MediaTek Helio G96. Chipset ini untuk kelas mid-range pastinya. Untuk performa sih masih oke. Cuma ini fabrikasinya masih di 12 nanometer. Jadinya masih nguras baterai gua rasa sih. Terus chipsetnya belum mendukung di jaringan 5G juga berarti. Chipsetnya ini dibantu sama RAM 8GB yang bisa di-expand sampai 13GB lewat fitur virtual RAM-nya. Terus punya storage yang lumayan besar di 256GB. Nggak cuma itu, di Note 12 VIP ini juga tersedia slot micro SD ya kalau masih belum cukup juga, tinggal nambah aja. Penasaran sama performanya? Nih gua ajak Note 12 VIP ini buat main game. Game pertama yang gua coba mainin adalah Genshin Impact, yang ternyata untuk kenyamanan main gamenya mending disetting di grafik menengah aja deh. Soalnya kalau di atas itu udah pasti nggak enak deh, bakalan ada lag dan sendet-sendetnya. Enak kok bisa main Genshin Impact, cuma gue nggak pernah tamatin sih ini game. Emang ada tamatnya? Cuma buat ngetes aja. Next, untuk game PUBG Mobile. Ini sih termasuk oke dan lancar menurut gue. Di setting di grafik smooth ultra masih playable dan lancar jaya kok. Chicken dinner pun bakalan gampang. Makan ayam. Yang terakhir gue tes game kesukaan kalian, Mobile Legends. Di sini juga nggak ada masalah yang berarti. HP VIP gitu loh. Lewat ini sih. Mau lagi battle atau keadaan rame juga nggak ada masalah. Ini pokoknya itu aman lu main game apa. Jadi buat performanya ini masih bagus ya guys. Buat multitasking juga nggak ada masalah. Walaupun ada jeda beberapa detik buat nampilin aplikasi lagi. Cuma masih oke lah. Nah, buat yang butuh sama skor Antutunya nih, gue kasih nih. Iya. Untuk suhunya juga masih adem. Oke ini sih. Soalnya Note 12 VIP ini ada sistem pendinginnya yang berbasis 9 lapis graphite cooling system yang emang efektif. Bisa nurunin temperatur sampai 15 derajat. Didukung sama speaker stereo yang punya kualitas suara 360 derajat DTS Digital Theater Sound. Gila keren banget, VIP banget. Nah, ini nih yang jadi star of the show-nya. Dari sektor baterainya yang jadi selling point dari Infinix Note 12 VIP ini. Dia bawa teknologi 120 watt hypercharge. Ini jadi salah satu HP yang paling murah yang pakai teknologi ini. Ada tuh HP Poco F4 GT yang harganya 2 kali lipat dari HP ini. Kapasitas baterainya nyampe di 4500 mAh. Emang biasa aja. Baterainya dipisah jadi 2 dan bersebelahan supaya bisa keisi lebih cepat. Oh iya, buat lebih cepat lagi ngecasnya kalian jangan lupa aktifin dulu Furious Mode-nya ya. Fitur ini ada di setting, terus masuk ke power marathon. Kalian nggak perlu takut lah dengan yang namanya overcharge dan gampang rusak. Karena isi baterainya ngebut banget kayak tadi tuh. Soalnya ada total 103 proteksi khusus yang diklaim sama Infinix nih. Mulai dari perangkatnya, arus listriknya sampai adaptor charge-nya. Ini semua aman dan ada proteksinya. Ada 18 sensor suhu buat memantau proses pas ngecharge. Terus ada tersertifikasi oleh TUV Rainland. Jadinya udah punya standar tinggi. Infinix juga mengklaim hanya butuh waktu 17 menit aja untuk isi daya Infinix Note 12 VIP dari 0 sampai penuh. Bener-bener supersonic charging ini mah. Habis ngegame, terus gua cas. Pokoknya gue tinggal ke belakang boker, ya udah penuh lagi. Ini yang paling gue suka emang. Buat interface-nya nih, Infinix Note 12 VIP ini pakai XOS 10 yang hampir sama seri-seri XOS kemarin-kemarin. Dan ini juga udah berbasis Android 12. Menurut gue masih kayak Android jadul ini, pakai ada abjad di sisi kanan kayak gini lagi. Cuma masalah selera sih. Terakhir untuk kameranya nih, punya tagline itu 108 megapiksel Cinemagic Triple Camera. Wih, VIP banget. Jadinya ekspektasi gue sama kamera ini tinggi nih. Kita lihat dulu untuk setup kameranya. Ada kamera utama itu 108 megapiksel, ultrawide di 13 megapiksel, dan 2 megapiksel di depth sensor.
Untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya bisa lihat di sini ya. Bener kan? Ekspektasi gua sama kamera 108 megapikselnya ini ternyata cuma sebatas ekspektasi. Hasil kamera utamanya emang lumayan cakep sih. Cuma masih ada kurang di detailnya. Hasil foto potretnya juga masih lumayan bagus jadinya. Kayak di tengah-tengah antara bagus dan kurang bagus. Ya gimana itu maksudnya? Ya begitulah. Kalau untuk videonya, kamera depan dan belakangnya itu mentok di resolusi 2K di 30 fps ya guys. Hasil videonya nih bisa kalian lihat di sini nih. Gimana hasil videonya nih? Masih terbilang lumayan kan lah ya? Oke deh, buat tarik kesimpulan buat si Infinix Note 12 VIP ini. Kalau dari gua sih, ngelihat HP ini itu tampilannya itu udah cakep dan mirip flagship. Dan didukung sama fast charging 180 wattnya yang ngebut abis. Layarnya yang udah 120 watt dan performa yang masih masuk buat game-game sekarang. Kalau gue bilang sih, bisa dibilang must buy. Buat kalian yang butuh spesifikasi tadi, dengan harga yang terbilang masih terjangkau. Dengan harga 3.349.000 aja harga secondnya. Kalian bisa komentar apapun pokoknya seputar HP ini di bawah sini ya. Atau tinggalin like dan subscribe lah buat teman ponsel ini, oke? Biar kita bisa oke juga. Gue Ian, cabut.